Cerita yang disampaikan dalam video ini berasal dari pengalaman teman-teman dan kerabat yang ingin berbagi kisah menegangkan mereka. Nama, tempat, dan gambar yang digunakan adalah hasil ilustrasi menggunakan teknologi AI untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Jangan lupa, jika Anda menikmati cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah seram lainnya, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like jika Anda suka cerita ini, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Namaku Rini. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan berubah menjadi seperti ini, penuh ketakutan, rasa putus asa, dan keinginan untuk melarikan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Semuanya dimulai dengan gerimis kecil, seperti tanda peringatan dari langit yang tidak aku pahami. Kemarin siang, teman-temanku mengajakku pergi ke museum seni di pulau ini. Pulau ini terkenal dengan pemandangan bawah lautnya, tapi aku lebih suka tempat-tempat yang lebih tenang. Gerimis kecil membuat suasana museum menjadi sedikit dingin, tapi aku menikmatinya. Aku tidak tahu bahwa di hari yang sama, hidupku akan berubah drastis. Malam itu, saat aku pulang, ayah menyuruhku masuk ke ruang tamu. Di sana, seorang pria tua bernama Pak Jenggot duduk dengan tenang. Ia dukun terkenal di desa kami, semua orang tahu tentangnya. Tapi aku jarang berbicara dengannya. Ia memandangku lama, lalu berkata dengan suara serak, "Rini, kamu harus menikah denganku." Aku terkejut. Apa yang dia bicarakan? Aku menolak dengan sopan, tapi tatapannya berubah tajam. Dia tersenyum kecil, senyum yang membuatku merinding. "Kamu akan berubah pikiran," katanya sebelum pergi. Aku mencoba melupakan kejadian itu, tapi sesuatu mulai terasa aneh. Malam berikutnya, ibuku mendadak jatuh sakit. Demam tinggi, tubuhnya lemas, dan dokter tidak menemukan apapun yang salah. Lalu, adik lelakiku juga mulai batuk darah tanpa sebab. Dalam waktu beberapa hari, seluruh keluargaku jatuh sakit, kecuali aku. Aku mulai ketakutan. Semua orang di desa berkata bahwa ini ulah Pak Jenggot. Mereka bilang dia telah mengirimkan santet karena aku menolak lamarannya. Aku tidak percaya pada hal-hal seperti itu, tapi situasinya terlalu aneh untuk diabaikan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah di rumah kami. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan kamar, aku menemukan sebuah boneka kecil terbuat dari kain dan jerami di bawah tempat tidurku. Boneka itu diikat dengan benang merah, dan ada paku kecil tertancap di dadanya. Aku langsung tahu apa itu. Tanganku gemetar saat mengambil botu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, aku pergi menemui seorang kiai yang tinggal di desa seberang. Dia dikenal sebagai orang yang bijak dan mampu menghadapi hal-hal gaib. Ketika aku menunjukkan boneka itu, dia mengangguk pelan. "Ini adalah media santet. Kamu beruntung masih kuat menahannya," katanya. Aku ingin menangis saat itu juga. Kiai itu memulai ritual untuk melindungiku dan keluargaku. Ia membaca doa-doa panjang sambil memegang boneka itu. Aku merasakan hawa dingin di sekitar ruangan, seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri. Aku hampir pingsan melihatnya. Setelah ritual selesai, kiai itu berkata, "Santet ini berasal dari Pak Jenggot. Tapi jangan khawatir, aku akan mengembalikan semua energi jahat ini kepadanya." Aku tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi aku hanya bisa mengangguk. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Pak Jenggot sakit parah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi desas-desus mengatakan bahwa kekuatannya hilang begitu saja. Aku tidak peduli. Yang penting, keluargaku mulai pulih, dan rumah kami terasa damai lagi. Namun malam terakhir, aku mendengar anjing di halaman belakang menggonggong keras. Aku mengintip dari jendela, dan di sana, di bawah cahaya bulan, aku melihat bayangan seorang pria tua berdiri diam. Aku tahu itu bukan Pak Jenggot, tapi aku juga tahu bahwa aku belum sepenuhnya bebas dari kegelapan ini.